Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwara Pinkantia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS terkait matkul komunikasi organisasi. Untuk jawaban yang pertama yaitu kegagalan komunikasi internal dan solusinya. Kegagalan komunikasi internal di Boeing berkontribusi besar pada krisis ini karena pertama yaitu adanya hierarki yang kaku. Jadi struktur organisasi Boeing ini yang sangat hierarkis, jadi menghambat aliran informasi dari garis depan operasi ke tingkat manajemen yang sangat puncak gitu ya. Dan juga karyawannya tuh merasa takut untuk melaporkan masalah karena khawatir akan dampak negatif pada karir mereka. Dan yang kedua yaitu adanya kurangnya pelatihan komunikasi. Jadi karyawan terutama di lini produksi mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam komunikasi teknis gitu, sehingga kesulitan dalam menyampaikan informasi yang kompleks. Dan untuk terkait masalah ini solusinya itu yaitu pertama dengan mendorong budaya pelaporan. Jadi kita menerapkan sistem pelaporan yang aman dan anonim serta memberikan intensif bagi karyawan yang melaporkan masalah ini gitu. Dan untuk yang kedua yaitu membentuk tim investigasi independen. Jadi kayak tim ini tuh jadi untuk bertugas untuk menyelidiki ya semua laporan masalah terkait secara menyeluruh dan tanpa tekanan dari manajemen tersebut. Dan yang ketiga yaitu dengan melakukan pelatihan komunikasi secara berkala. Jadi melatih semua karyawan dari tingkat manajemen hingga lini produksi dalam keterampilan komunikasi yang lebih efektif lagi. Dan untuk jawaban yang kedua yaitu evaluasi strategi komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu fokus pada pemulihan reputasi jangka panjang. Jadi selain fokus pada krisis saat ini, Boeing juga perlu banget untuk mengembangkan strategi jangka panjang untuk membangun kembali kepercayaan publik. Kedua yaitu memanfaatkan media sosial ya. Jadi media sosial ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan dan memberikan pembaruan. Dan untuk rekomendasinya ini yaitu dengan membentuk dewan penasihat independen dengan dewan ini tuh terdiri dari para ahli dari berbagai bidang termasuk keselamatan, penerbangan, terus ada etika bisnis dan komunikasi. Jadi yang dapat memberikan masukan yang lebih objektif. Terus dengan meluncurkan program keterlibatan masyarakat. Jadi dengan melalui program ini Boeing juga dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang terkena dampak gitu ya kecelakaan dan menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki. Dan untuk jawaban yang ketiga yaitu ada peran pemimpin dalam komunikasi krisis ini, yaitu dengan menjadi wajah perusahaan gitu ya. CEO harus menjadi wajah perusahaan selama krisis dan menyampaikan pesan yang jelas gitu dan lebih konsisten. Terus dengan membangun koalisi. Jadi dengan kita bekerja sama dengan regulator, serikat pekerja dan organisasi keselamatan penerbangan untuk menunjukkan kesatuan dan komitmen bersama. Dan untuk jawaban yang keempat yaitu ada strategi komunikasi untuk memulihkan kepercayaan, yaitu dengan transparansi yang berkelanjutan. Jadi terus memberikan informasi yang transparan ya dan jujur kepada halayak ataupun kepada publik bahkan setelah krisis juga mulai mereda. Terus dengan mengukur keberhasilan, jadi dengan mengembangkan metrik untuk mengukur keberhasilan upaya komunikasi dan membuat penyesuaian jika juga diperlukan. Dan untuk analisis yang lebih mendalamnya lagi, jadi jawaban ini tuh menggali lebih dalam akar masalah komunikasi di Boeing ini seperti struktur organisasi dan kurangnya pelatihan. Rekomendasi yang lebih spesifik jadi kontrak
konkret yang dapat diimplementasikan. Jadi seperti membentuk tim investigasi independen dan meluncurkan program keterlibatan masyarakat. Terus dengan fokus pada jangka panjang. Jadi jawaban itu tidak hanya fokus pada krisis saat ini, tapi juga pada upaya pemulihan reputasi jangka panjang gitu. Terus adanya juga peran media sosial. Jamin juga menyoroti pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif. Oke, baik, sekian dari saya untuk jawaban terkait pertanyaan UAS komunikasi organisasi. Terima kasih yang sudah menonton. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.